Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian keringanan langkah, keikhlasan hati menuju ke aula ini untuk thalabul ilmi, sama-sama belajar tentang keimanan. Semoga iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah bersemangat untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus terang saya alhamdulillah sangat bersyukur bisa berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya ingat sebuah ungkapan sahabat Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ini sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Umar mengatakan kepada mereka, tamannau, kalian punya cita-cita apa? Punya keinginan apa? Akhirnya sahabatnya bilang, saya ingin lau anna hadzal dar mali'atun. Jadi lau anna hadzal dar mali'atun bil amwal. Saya ingin tempat ini, rumah ini penuh dengan harta. Unfiquhu fi sabilillah. Saya akan infakkan untuk di jalan Allah. Tapi Umar masih bertanya, tamannau. Terus panjenengan mau apa lagi? Yang satunya kurang lebih hampir sama. Saya ingin tempat ini penuh dengan permata, penuh dengan emas, dengan segala macam perhiasan. Saya akan sedekahkan di jalan Allah dan saya akan infakkan kepada orang yang membutuhkan. Sampai terusnya Umar masih bertanya, panjenengan pingin apa? Sampai akhirnya mereka bertanya, kami tidak tahu panjenengan ini sebenarnya maksudnya apa. Maka Umar kemudian menyampaikan, saya ingin atamanna lau anna hadzal dar mali'atun birrijal. Saya ingin rumah ini, tempat ini penuh dengan orang-orang seperti Abi Ubaidah bin Jarrah, Salim Maula Abi Hudzaifah, wa Mu'adz bin Jabal. Saya ingin tempat ini penuh dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang diinginkan Umar itu sebenarnya menyadarkan kita, bangunan itu penting,
masjid, sekolahan, panti asuhan, rumah sakit maupun bangunan-bangunan yang bermanfaat, itu semuanya penting. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah, tadi Pak Subhan juga beliau cerita, saya bilang Masya Allah, Ranting aja punya gedung seperti ini. PDM Semarang nggak punya Pak gedung seperti ini Pak. Mungkin juga karena lahan. Masya Allah, luar biasa. Gedung ini luar biasa. Tetapi yang lebih penting lagi, siapa nanti yang akan mengisi gedung-gedung ini? Maka kemudian tadi saya tanya, sepertinya ada pesantren. Alhamdulillah, nanti adik-adik santri ini yang akan memenuhi, yang akan menggerakkan, yang akan menghidupkan seluruh amal usaha Muhammadiyah maupun seluruh amal usaha umat Islam. Salah satu mahasiswa, bacaannya Masya Allah luar biasa bagusnya. Saya batin, ini mungkin dari pesantren lagi. Terus saya tanya, Mbak, SMA-nya di mana? Saya dari SMA Muhammadiyah Pekalongan. Wah, hati saya itu nyes, luar biasa. Maka di sini pesantren-pesantren Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, apalagi tadi mendengarkan adik yang membaca Al-Quran, Masya Allah. Quran itu di Muhammadiyah ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Maka Quran ini menjadi salah satu yang tidak bisa ditawar lagi. Nah, masjid-masjid kita siapa yang akan mengisi? Nah, kecuali dari para kader-kader Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, ini sedikit unek-unek yang ingin kami sampaikan. Nah, seterusnya, ya, buat Bapak Ibu sekalian, praktis yang ingin saya sampaikan, saya ingin menyampaikan 5 hal rahasia sukses hidup. Saya dapatkan ini, jadi rawahu Mbah Ahmad Trahgal Gondo. Ada sanadnya, saya dapat itu dari Mbah Ahmad. Jadi kumpulan keluarga beliau menyampaikan hal ini, tapi beliau menyampaikan 4, kemudian saya tambahkan 1. Nah, ini. Jadi rahasia sukses hidup apa itu? 5 hal itu. 1, teken, tekun, teken, tekan, takon. Saya ulang ya. Jadi rahasia sukses hidup itu teken, tekun, teken, tekan, takon. Yang pertama teken. Teken itu apa, Bu? Teken. Napa, Pak? Pendung. Leres napa mboten? Napa basa mriki teken niku pendung nggih? Teken itu tongkat. Tongkat yang biasanya non sewu ini Bapak Ibu napa enten sing betul teken napa mboten? Mboten enten nggih. Meskipun teken itu ada yang teken 1, kalau kemudian teken itu yang apa, yang medis itu ada yang 3. Nah, ini yang pertama itu teken. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau yang sehat-sehat itu nanti tekennya lain. Ini ilustrasinya seorang yang kemudian dia harus pakai teken, maka teken ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi dia. Maka orang hidup itu perlu teken, perlu tongkat untuk menyangga, untuk memberi petunjuk, untuk mengarahkan, untuk menopang dia. Nah, ini makanya kalau orang alhamdulillah kalau enggak atau belum atau jangan sampai pakai teken. Tapi kalau yang pakai teken akan merasakan kemana-mana, ya harus pakai itu. Maka di sini adalah orang hidup kita semua, sebenarnya muslim atau tidak muslim, beragama atau tidak, dia membutuhkan teken, pedoman atau panduan hidup. Itu tidak bisa ditawar. Kalau ada nuwun sewu
ada orang yang mengatakan dia itu saya ateis, saya tidak mengenal Tuhan, Tuhan itu tidak ada. Sebenarnya dia telah didoktrin, jadi dia telah didoktrin untuk tidak mengenal Tuhan atau tidak mengakui Tuhan, dan itu agamanya. Karena salah satu esensi dari agama itu adalah doktrin. Maka kalau siapapun kita, kalau kita didoktrin, doktrinnya apapun, maka itu esensi dari agama. Maka kalau dalam Islam ada doktrinnya. Doktrinnya apa? Doktrinnya adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kalau kita orang Islam, ya harus bahwasanya kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Non sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat media sosial sekarang ini, kalau yang tidak main media sosial alhamdulillah. Tapi yang kalau kemudian kita menggunakan media sosial, salah satu yang ditarget adalah umat Islam goyah keyakinannya. Goyah keyakinannya, baik terhadap Allah sebagai Tuhannya maupun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan panutan. Kita butuh teken. Maka setiap Jumat kita selalu diingatkan, terutama bapak-bapak yang sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Tidak kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini yang pertama, teken. Maka Bapak Ibu, Islam kita ini harus kita pegang teguh sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pengajian bisa hadir sekian banyak. Artinya Bapak Ibu sekalian ini yang hadir di tempat pengajian ataupun yang tidak hadir karena ada kendala, sakit, keperluan dan lain sebagainya, adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju ke surganya. Kan Rasulullah menyampaikan, jadi Rasulullah menyampaikan siapa yang keluar dari rumahnya, man yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, siapa yang mencari ilmu, Allah akan memudahkan menuju surga. Nah, ini yang pertama. Apa Bapak Ibu? Tekun. Kalau panjenengan pakai teken, ya makainya harus tekun. Nek boten tekun, nanti jalan kesleo, kepleset, jatuh, malah kemudian tambah sakit. Kalau kita sudah punya teken-teken kita Islam, maka kita pegang Islam itu dengan tekun. Nek boten tekun, nah itu berarti kita, cinta kita, pengakuan cinta kita kepada Allah terhadap Islam kita ini seakan-akan tidak benar-benar. Imam Syafi'i itu menyampaikan, lau kana hubbuka shadiq ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu wa hadha muhalun liman yuhib wa hadha muhalun fil qiyasi badi'u lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu
li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Taksil ilah, engkau bermaksiat terhadap Tuhan, engkau bermaksiat kepada Allah, engkau durhaka kepada Allah, wa anta taz'umu hubbahu, padahal engkau mengaku katanya cinta kepadanya. Kamu bermaksiat tapi mengaku cinta kepada Allah. Cinta sama Allah? Cinta. Masih melakukan ini? Iya. Loh, terus cintanya gimana? Cinta kepada Rasulullah? Cinta. Mengikuti Rasulullah atau tidak? Nanti dulu. Wahada muhalun fil qiyasi badi'u. Ini tidak masuk akal. Yang namanya cinta itu butuh pengorbanan. Maka kalau suami istri, jadi yang bisa mengilustrasikan itu ya hubungan suami istri. Maka kemudian dilanjutkan dalam bait syair tadi, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, seandainya cintamu itu tulus maka engkau mengikutinya. Jadi kalau cinta kita tulus, maka kita akan mengikuti, kita akan taat, kita akan patuh. Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang dimabuk cinta terhadap yang dicintainya itu pasti taat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teken tadi harus kita pegang dengan tekun. Sholat ya harus tekun. Jadi kemudian bertanya ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar itu. Jangan sampai kita nanti sampai pada suatu masa tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak pada diri kami sendiri, kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, kemudian dimudahkan seluruh kehidupan kita masih bisa bekerja dalam keadaan sehat. Mari kita manfaatkan kesehatan yang Allah berikan, tidak lain untuk ibadah. Jadi sebaik-baik orang adalah mereka yang mempersiapkan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, orang yang cerdas adalah man dana nafsahu, orang yang mempersiapkan dirinya, wa amila, dan berbuat lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah kematian. Jadi bekerja kaya harus. Nah ini ada orang, kalau orang Islam nggak kaya bahaya. Wong ada syariat zakat. Maka orang Islam harus kaya. Bekerja setinggi-tingginya. Untuk apa? Ya untuk bisa beribadah, untuk menghidupi keluarganya, untuk bisa bersedekah, untuk bisa mempersiapkan dirinya. Karena ternyata di dalam Al-Quran Allah juga menyampaikan, ketika orang sudah meninggal, itu salah satunya ingin dikembalikan lagi ke dunia. Bukan pingin sholat, bukan pingin puasa, tapi fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa bersedekah.